Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1431 bersih. Yang lain lebih mengkhawatirkan perekonomian. Mereka tidak memiliki struktur perdagangan yang sesuai. Meskipun Sovereign Universe dipenuhi dengan kekayaan, mereka tidak memiliki saluran yang tepat untuk mendistribusikan kekayaan ini. Hal ini memaksa Dion yang jelas-jelas memegang bagian terbesar, terbebani untuk mendistribusikannya sendiri dalam bentuk sumber daya budidaya. Yang mereka butuhkan adalah bisnis dan prosedur yang tepat untuk membuka dan mengatur bisnis tersebut. Hanya dengan melakukan hal ini kekayaan secara alami akan mulai menyebar. Sejalan dengan kekhawatiran terhadap perekonomian, muncul pertanyaan mengenai mata uang. Dengan masuknya migran, saat ini terdapat terlalu banyak sistem pertukaran dan tidak ada cara nyata untuk menyeimbangkannya, yang seringkali mengakibatkan jumlah dan nilai tukar yang berubah-ubah. Seiring berjalannya waktu, tampaknya perekonomianlah yang menjadi kekhawatiran terbesar. Saat ini, banyak yang sudah terjerumus ke dalam sistem perdagangan yang kuno dan biasa-biasa saja, tidak mau mengambil kerugian dengan menggunakan mata uang. Di dunia persilatan, hal-hal ini tidak penting. Bagaimanapun, mereka memiliki sistem universal yang dihitung berdasarkan batu energi. Namun, karena masalah redistribusi kekayaan, batu energi yang dimiliki oleh orang-orang di bawah Dion bahkan lebih menyedihkan daripada yang dimiliki Dion sendiri. Sedangkan untuk Dion, ia sering menginvestasikan secara langsung batu energi yang dimilikinya ke dalam ramuan spiritual untuk meningkatkan kecakapan bertarung mereka secara keseluruhan. Sampai saatnya tiba ketika Dion tidak perlu melakukan ini lagi, diperlukan mata uang yang universal, lebih duniawi, atau kontrol ketat atas berbagai bentuk mata uang. Dion mendengarkan semua masalah ini dalam diam. Seperti yang diharapkan, semakin banyak mereka berbicara dan memahami bahwa Dion tidak akan menyerang mereka atas keluhan mereka, semakin bebas mereka dalam berkata-kata. Dengan cara ini, Dion akhirnya bisa mengupas satu lapisan dan menyelidiki pemikiran batin mereka. Akhirnya topik yang ingin Dion bahas mulai dibicarakan. Pemimpin persekutuan Nifeus, adik perempuan dari istri mantan putra mahkota Belmont, berbicara. Dion juga mengenalinya. Dia bersama 11 jenius yang dia lawan di pintu masuk dunia warisan Demon Sage, tapi dia tidak menyerang Dion bersama mereka. Mengingat Dion adalah alasan kakak perempuannya diasingkan dan sosok ibunya, matriark Nifeus, kini telah meninggal dan terus disiksa, dia sangat tertarik dengan pemikirannya saat ini. Saya percaya bahwa standar ke-6 sekte kita terlalu tinggi. Banyak orang, setelah menghabiskan bertahun-tahun di alam semesta yang miskin energi, tidak memiliki cara untuk memenuhi standar tersebut. Jelas sekali, banyak yang dia bicarakan ini termasuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia dengan keras kepala menghindari pelarangan Dion terhadap sekte baru dengan malah menciptakan sekte di bawah moniker persekutuan. Tidak perlu seorang jenius untuk memahami mengapa seseorang tidak puas dengan tindakan Dion. Lagi pula, manfaat menjadi anggota sekte tidak dapat dibayangkan, namun hingga saat ini. Mereka tidak memiliki lebih dari 5 murid dalam dan hanya memiliki 1 murid inti di antara ke-6-nya. Saya pikir kita harus mempertimbangkan untuk menurunkan standar-standar ini. Atau, paling tidak, kita harus mengizinkan pendirian sekte lain jika hal ini tidak memungkinkan. Saat ini, para pemuda yang lulus dari akademi hanya untuk menyadari bahwa mereka tidak mampu standar sekte. Lalu, mereka tidak punya tempat untuk berpaling karena tidak ada jaring untuk menangkap mereka. Area Nifeus memandang ke arah Dion. Wajahnya setenang biasanya saat dia berbicara, rambut putihnya tergerai lembut hingga ke bahunya. Meskipun di masa lalu, dia bisa menjadi wanita cantik yang tidak kalah cantiknya dengan istri Dion, kerja keras bertahun-tahun telah merugikannya. Bahkan budidayanya pun menderita. Dia tahu betul bahwa Dion bisa melihat tindakannya. Mendirikan persekutuan Yin yang di belakang punggung Dion untuk menghindari aturan yang melarang pembentukan sekte adalah tamparan di wajahnya. Dia sudah mengira akan memicu kemarahannya, namun Dion sudah mengabaikan situasi itu selama setengah tahun. Entah itu niatnya atau tidak, dia merasa seperti berjalan di atas peniti dan jarum. Faktanya, dia tidak sendirian. Banyak faksi dan klan kecil membentuk organisasi seperti ini. Misalnya, sekte besar yang pernah memberikan masalah kepada Dion di Focus Academy sekali lagi bersatu. Meskipun mereka tidak menyebutkan nama faksi mereka seperti yang dilakukan Area, mereka semua membangun tanah klan mereka di dekat satu sama lain. Hanya orang bodoh yang tidak bisa melihat ini dalam sekejap. Area percaya bahwa karena begitu banyak orang yang melakukan ini, Dion tidak mungkin mengawasi semuanya. Sementara yang lain menciptakan aliansi ini demi kelangsungan hidup di lingkungan baru, Area melakukannya karena dia tidak sanggup menyaksikan sekte Nifeus runtuh di tangannya. Sementara Dion membuat namanya terkenal di dunia persilatan, Area berjuang untuk menjaga sisa-sisa sekte Nifeus tetap bersama. Dengan meninggalnya matriark Nifeus dan kepergian kakak perempuannya, beban menjadi tanggung jawabnya.
Namun, bahkan setelah menderita lebih dari 30 tahun kesulitan, Dion tiba-tiba masuk dan melarang pendirian sekte baru. Bagaimana dia bisa menelan benda seperti itu dalam diam? Sekte Nifeus dimaksudkan untuk menjadi surga bagi wanita yang sering diperlakukan hanya sebagai properti di dunia persilatan. Area percaya pada prinsip inti ini, jadi dia tidak bisa berhenti. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk membuat Dion menyerah. Sebenarnya dia juga tidak sepenuhnya salah. Bahkan lulusan akademi tertua pun baru berusia 19 tahun. Setelah mereka mengetahui semua yang ingin diajarkan oleh akademi kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan? Tanpa sekte yang mau menerima mereka, mereka tidak punya tempat tujuan. Banyak dari mereka yang bosan dengan kehidupan yang mereka jalani, dan hal itu perlahan-lahan akan menimbulkan permusuhan terhadap Dion. Mereka semua akan percaya bahwa dia adalah seorang elitis yang tidak mau repot berurusan dengan orang normal seperti mereka. Kecuali mereka adalah orang-orang jenius yang luar biasa, mereka tidak berguna baginya, jadi dia membuang mereka ke samping. Terkadang konten hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1432 kemajuan. Setelah hampir 8 tahun sejak akademi didirikan, perasaan ini sudah mulai muncul. Mengingat Dion melarang mereka memasuki menara, dia pada dasarnya juga memotong kesempatan mereka untuk membalikkan nasib mereka juga. Hal ini hanya menimbulkan lebih banyak ketidaksenangan. Tentu saja, Dion menganggap pemikiran ini konyol. Dia menanggung biaya pendidikan tanpa beban dari usia 7 hingga 18 tahun. Setelah itu, siapa bilang mereka tidak bisa masuk sekte? Dion tidak membatasi siapa yang bisa menjadi murid yang bekerja. Meskipun mereka tidak bisa menjadi murid resmi, mereka masih akan menerima sumber daya budidaya yang, sekali lagi, dibayar oleh Dion. Namun, kadang-kadang, ketika seseorang mempunyai hak istimewa, mereka lupa saat-saat ketika mereka tidak mempunyai apapun atas nama mereka. Lalu ada sekte Nifeus. Kewajiban apa yang dimiliki Dion agar warisan mereka terus berlanjut? Area harus menganggap warisan itu telah hancur di tangan matriark Nifeus, bukan dia. Menarik. Dion mengangguk tanpa gangguan. Berapa banyak dari Anda yang percaya bahwa standar ke-6 sekte itu terlalu tinggi? Banyak pemimpin yang saling memandang sebelum mengangkat tangan. Lebih dari 90% dari mereka sepertinya setuju dengan hal ini, membuat Area bisa bernapas lega. Bukannya kami tidak memahami sudut pandang Anda, pemimpin Sacharo. Seorang anggota dari mantan sekte besar menambahkan. Namun, karena Anda membatasi pendirian sekte lain, ada sekelompok besar orang yang tidak punya tempat tujuan. Tentu saja. Kami tahu bahwa menjadi murid yang bekerja dan menerima beberapa manfaat adalah mungkin. Tetapi tugas yang harus diselesaikan seseorang untuk melakukannya tetap menjadi murid yang bekerja terlalu hebat. Tentu saja, Dion tidak akan membiarkan seseorang melepaskan begitu saja kerja kerasnya. Di mana ada orang yang mempunyai niat baik, pasti selalu ada orang yang mengambil keuntungan. Alhasil, murid yang bekerja memiliki sejumlah kuota yang harus mereka selesaikan setiap bulannya. Sebenarnya, sebagian besar penegak hukum di 6 planet terdiri dari murid-murid yang bekerja dari berbagai sekte. Namun, entah bagaimana, mendapatkan penghasilan tiba-tiba menjadi beban yang terlalu berat. Lucu sekali, bahkan sekte cabang mempunyai persyaratan yang sangat tinggi. Untuk menjadi murid luar, kamu harus menjadi seorang pengumpul esensi pada usia 16 tahun. Untuk sekte utama, itu bahkan lebih dilebih-lebihkan pada usia 13 tahun. Kalau begitu, untuk menjadi murid batin, kamu harus menjadi orang suci pada usia 21 tahun untuk sekte utama, dan pada usia 30 tahun untuk sekte cabang. Persyaratan murid inti bahkan lebih buruk lagi. Sampai sekarang, hanya Dewa Sejati Agios yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk menjadi celestial dalam waktu 50 tahun budidaya. Sedangkan untuk sekte cabang yang membutuhkan minimum 120 tahun budidaya, belum ada yang berhasil mencapainya. Pria parubaya itu ingin terus berbicara tentang wakil, tetapi Dion tidak pernah mengumumkan tentang mereka. Anda hanya bisa membayangkan persyaratan gila apa yang akan mereka miliki. Dion memperhatikan ketika pria itu melontarkan kata-kata kasar semu dan berapa banyak yang mengangguk setuju. Jika seseorang mengikuti kecepatan yang ditetapkan Dion untuk sekte utama, paling buruk mereka akan memiliki bakat raja elit. Seluruh sekte raja tingkat tinggi, seberapa ambisiuskah itu? Adapun sekte cabang, persyaratan minimum mereka adalah bakat seorang duke. Sampai saat ini, Dion selalu ingat bahwa tanda seorang jenius sejati di kuadran menara adalah surgawi sebesar 100 dan ahli Dao sebesar 1000. Bagaimana dia bisa menurunkan standar Soul Rending Peak di bawah standar itu? Bahkan, dia akan mendorongnya lebih jauh lagi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah jika itu tergantung pada Dion, persyaratannya akan lebih dilebih-lebihkan daripada sekarang. Dia ingin dunia gemetar ketakutan setiap kali gelar murid puncak disebutkan. Dia ingin mereka bergerak tanpa hambatan ke seluruh dunia. Permintaan mereka sepertinya masuk akal.
Bahkan jika dia ingin mempertahankan standar ketat itu, baiklah. Tapi, paling tidak, dia harus mengizinkan berdirinya sekte-sekte dengan standar yang lebih lemah agar mereka bisa hidup. Saat ini, itu tidak cukup. Mom, Dion mengangguk. Clara, bacakan aku jumlah murid luar selama 8 tahun terakhir. Pada tahun pertama, hanya ada 3 orang. Ini adalah murid luar yang kamu tunjuk langsung, bukan yang memenuhi persyaratan. Tahun kedua ada 0, tahun ketiga ada 0 lagi, tahun keempat ada 0 lagi. Saat Clara berbicara, para pemimpin klan merasa bersyukur. Melihat, itu terlalu sulit. Tahun kelima, ada 63,4 orang yang berhasil masuk sekte utama dan 59 orang yang dipecah secara acak di antara sekte cabang. Tahun ke-6, ada penambahan baru sebanyak 172 orang. 9 orang masuk sekte utama, dan 161 orang menyebar ke sekte cabang. Tahun ke-7, penambahan baru sebanyak 586 orang. 23 masuk sekte utama, 563 masuk 5 sekte cabang. Tahun ke-8 ini, ada tambahan 6.708 orang. 804 masuk sekte utama, 5.904 masuk sekte cabang. Lompatan besar-besaran di tahun ke-8 menyebabkan mata para pemimpin terbelalak karena terkejut. Apakah angka-angka ini dibuat-buat? Tidak, itu tidak mungkin. Terlalu mudah untuk memverifikasi apakah ini benar atau salah. Tahun ke-8 ini, Dion menghabiskan lebih dari setengahnya di sini. Bagaimana mungkin tidak ada perbaikan? Jika tidak ada, bukankah dia tidak kompeten sebagai seorang pemimpin? Banyak bentuk korupsi yang terang-terangan berhenti ketika ia tiba. Sehingga akademi dapat berkembang sebagaimana mestinya. Jumlah ini tidak termasuk mereka yang tidak memenuhi persyaratan usia, namun lulus uji coba sekte. Jika jumlah tersebut diperhitungkan, sekte cabang memiliki rata-rata 1.783 murid luar, sedangkan sekte utama memiliki 851. Clara menyelesaikan laporannya dengan tenang. Dion tahu betul bahwa angka-angka ini tidak akan berlaku untuk sekte dalam dan sekte inti berikutnya. Lagi pula, seiring kemajuan seseorang dalam kultivasi, kemajuannya menjadi semakin sulit. Mereka yang tidak mampu memenuhi persyaratan usia akan diturunkan ke sekte cabang. Dan, jika anehnya mereka tidak dapat memenuhi persyaratan sekte cabang, mereka akan mendapatkan tempat mereka sebagai instruktur akademi sementara beberapa dari mereka yang lebih baik akan menjadi penatua sekte luar dan mungkin dalam yang bekerja. Tentu saja, Dion juga akan memberi mereka pilihan untuk tetap menjadi murid luar, jika mereka mau. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1433 toleransi. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya, apakah ada di antara Anda yang mempunyai keluhan lagi? Dion bertanya dengan tenang. Melihat tidak ada seorang pun, Dion mengangguk. Bagus, aku bertanya-tanya, apakah ada di antara kalian yang tahu mengapa jumlahnya melonjak begitu banyak selama tahun ke-8 ini? Dion sekali lagi tidak menerima tanggapan. Tetapi dia dapat melihat beberapa orang berkeringat dingin. Ketika saya mendirikan akademi, saya menjamin bahwa setiap remaja akan menerima tiket masuk gratis. Sehingga mereka dan orang tua mereka dapat hidup bebas dari rasa khawatir sejak mereka berusia 7 hingga 16 tahun atau hingga mereka menjadi pengumpul esensi. Saya membuat sistem penilaian, tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk guru. Itu adalah cara saya menjaga akuntabilitas Anda semua. Saya bahkan menyediakan ahli Dao untuk mengajar anak-anak Anda dan meminta Jenderal Iblis saya meluangkan waktu dari kesibukan mereka. Jadwal untuk membimbing remaja, tetapi siapa yang menyangka bahwa niat baik saya telah dirusak hingga tidak dapat dikenali lagi? Guru dan klan bersekongkol, menggunakan populasi superior mereka untuk meningkatkan peringkat instruktur tertentu sehingga mereka mempertahankan pekerjaan yang tidak layak mereka dapatkan. Lalu, guru-guru yang sama itu menimbun sumber daya yang saya berikan demi pertumbuhan generasi berikutnya, dan memberikannya sebagai imbalan atas bantuan dan dukungan. Lalu ada sekelompok orang yang sepertinya tidak bisa mengikuti aturanku. Mengabaikan dan memanipulasi kata-kataku sehingga mereka bisa membentuk guild dan aliansi. Aku yakin kalian semua mempunyai insentif yang cukup bagus untuk menekan para siswa di akademiku. Jika mereka ditahan oleh sistem yang aku buat, mereka akan lari ke arahmu begitu mereka tidak memenuhi persyaratan sekte. Lalu, Anda akan meningkatkan jumlah Anda sambil menggunakan sumber daya yang saya sediakan sebagai milik Anda. Pada saat pemimpinmu yang absen ini kembali, kamu sudah mengkonsolidasikan kekuatanmu dan mengakar terlalu dalam hingga aku yang satu ini bisa mencabut kalian semua. Bukan, semakin banyak Dion berbicara, semakin kaku orang-orang di ruangan itu. Saya harus berkata, Dion tertawa. Ketika aku pertama kali tiba di sini, aku sangat marah hingga aku berpikir untuk membunuh kalian semua. 6 bulan yang kuhabiskan ini bukan demi diriku, tapi demi kalian. Ketenangan di mata Dion tiba-tiba digantikan oleh amarah yang tertahan. Apa artinya memiliki indera ketuhanan yang mampu menjangkau 500.000 kilometer?
Artinya, tidak ada satu helai rumput pun, tidak ada satupun semut yang merayap. Tidak ada satupun angin hening yang terlewatkan oleh Dion. Dengan bantuan inti formasi, Dion memiliki kemampuan tidak hanya untuk melipat gandakan kekuatannya beberapa kali lipat di planet jiwa. Tetapi dia juga dapat memproyeksikan jiwanya ke 5 planet cabangnya menggunakan formasi yang terhubung. Selama lebih dari setengah tahun terakhir, tidak ada satupun transaksi kotor atau percakapan pribadi yang terlewatkan oleh Dion. Catatan penulis, ingat inti formasi sama dengan inti perbaikan. Inti formasi adalah harta yang ditinggalkan oleh leluhur puncak pembelah jiwa yang meningkatkan kekuatan di dalam wilayah mereka tetapi tidak berguna di luar. Inilah yang Dion gunakan untuk menyegel Penatua Nova bertahun-tahun yang lalu. Dion cukup sadar bahwa ini adalah penyalahgunaan kekuasaannya dan pelanggaran privasi banyak orang. Namun, dia tetap melakukannya. Demi pertemuan ini dan demi kemajuan kerajaannya, dia melakukannya. Mungkin setiap diktator jahat dan panglima perang di masa lalu memulai dengan pemikiran seperti yang dimiliki Dion sekarang, tetapi Dion tidak punya pilihan. Dia tidak punya waktu untuk perlahan-lahan membentuk suatu budaya, dia juga tidak punya waktu untuk secara perlahan mengambil hati dan mengasimilasi klan-klan ini. Setiap hari istirahat yang dia ambil, mau tak mau dia menjadi semakin cemas. Jika memang mudah baginya untuk bermalas-malasan sepanjang hari, lalu bagaimana hal seperti itu bisa membantu menenangkan pikirannya? Dia tidak akan pernah memberitahu para pemimpin ini bagaimana dia melakukannya. Faktanya, meskipun dia percaya, kemungkinan besar mereka tidak akan mempercayainya. Berapa banyak kekuatan jiwa yang diperlukan untuk memantau 6 planet sekaligus? Sekalipun bukti telah dipaparkan di hadapan mereka, mereka tidak akan mempercayainya. Tidak, sebaliknya, mereka akan mulai melihat ke belakang. Setiap kali mereka berpikir untuk melakukan perbuatan buruk, mereka akan berpikir 2 kali. Kapanpun keserakahan menguasai hati mereka, mereka akan berpikir 2 kali. Setiap kali mereka berpikir untuk menentangnya, mereka akan berpikir 2 kali. Area Nifeus. Tatapan tajam Dion membuat tulang punggung Area merinding. Dari lebih dari 20.000 wanita yang Anda rawat. Tahukah Anda berapa banyak masa depan mereka yang telah Anda putuskan karena tindakan Anda? Karena Anda ingin mempertahankan warisan seorang wanita yang membunuh seluruh ras orang-orang. Kamu telah merencanakan dan membengkokkan mereka sesuai keinginanmu berkali-kali. Aku tidak akan pernah. Area mencoba membantah. Dia marah karena Dion mengatakan bahwa dia memotong masa depan mereka. Tetapi yang lebih membuatnya kesal adalah kata-kata Dion tentang matriark Nifeus. Tapi, Dion memotongnya. Di bawah pengaruhmu, lebih dari 500 remaja putri meninggalkan jalan yang telah aku tetapkan untuk mereka, dan malah bergabung dengan guildmu. Di antara 500 itu, setidaknya ada 20 orang yang berpotensi menjadi murid dalam dan lebih dari 200 yang bisa menjadi murid luar. Tanpa campur tanganmu, karena tindakanmu, 500 dari mereka menerima kurang dari 10% sumber daya yang seharusnya mereka miliki di bawah tanggung jawabku. Selain itu, kamu memaksa mereka untuk mempelajari teknik sekte Nifeus yang banyak dari mereka tidak cocok untuk itu. Kamu telah menyia-nyiakan masa muda mereka. Putuskan pilihan-pilihan mereka. Beri mereka banyak omong kosong namun tetap berani datang kepadaku dan berbicara tentang tekanan dan kendala yang aku berikan pada mereka dan kamu. Kamu cukup berani, bukan? Bukan? Nafas Area tercekat di tenggorokannya, dan isak tangis tak terkendali membanjiri dirinya. Dia pernah menjadi seorang gadis muda dengan masa depan cerah. Dia memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya, bakat yang paling cemerlang, dan seorang kakak perempuan serta ibu angkat yang mendukungnya. Sekarang, dia tidak memiliki semua ini. Yang tersisa hanyalah keputusasaan. Dion bahkan tidak peduli dengan air mata Area. Tidak peduli apa alasannya, dia benar-benar muak dengan tindakannya dan bahkan lebih marah karena dia berani mencoba menyelamatkan warisan wanita yang sangat dibenci Dion. Dia melanjutkan dengan membuat daftar lebih banyak pelaku, menggali semuanya satu persatu. Kejahatan mereka terungkap, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Kata-kata Dion sangat akurat sehingga mereka merasa ada sasaran di punggung mereka. Mereka tiba-tiba merasa tidak bisa mempercayai siapapun di sekitar mereka lagi. 3 tahun, kalian semua menghambat pertumbuhan bukan hanya impianku, tapi juga impian generasi masa depan kalian. Selama 3 tahun, beri aku satu alasan kenapa aku tidak membunuh kalian semua sekarang? Apa gunanya kamu bagiku? Kamu terlalu lemah untuk memanfaatkan kesempatan yang kuberikan padamu. Namun kamu juga berani menghalangi orang lain untuk mendapatkan keuntungan juga? Beraninya kamu? Setiap kata-kata Dion mengandung kehadiran yang menginjak-injak hati mereka. Bahkan mereka yang biasanya tidak merasa bersalah atas tindakan seperti itu tiba-tiba menjadi sangat malu. Tugas murid yang bekerja terlalu berat? Dion mencibir. Apakah Anda tahu berapa banyak pil, sumber daya, fasilitas, buku teknik yang saya sediakan biayanya di dunia persilatan? Kalian semua berasal dari masyarakat, klan, dan planet yang hanya mengakui 60% pil murni sebagai harta surgawi.
Namun saya memberi kalian pil kelas atas. Masyarakat, klan, dan planet yang sama tidak akan pernah bermimpi untuk melihat pil kelas bumi sekalipun. Teknik, namun saya memberi Anda kesempatan untuk memahami surga dan bahkan teknik tingkat dewa. Apakah ada yang kelaparan di bawah kepemimpinan saya? Apakah ada yang menghadapi kemiskinan dan kesulitan yang tidak masuk akal? Apakah Anda pernah menjadi korban kejahatan atau tragedi yang belum terselesaikan? Jawabannya adalah tidak, lalu tidak lagi, dan tidak sekali lagi. Hari ini, ke depan, akan ada perubahan besar. Dengan perubahan itu akan ada hukuman berat bagi mereka yang tidak mengikutinya. Saya bukan orang yang toleran, saya juga bukan orang yang sabar. Saya berjanji kepada Anda semua, dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa saya tidak pernah bermaksud mengucapkan kata-kata yang akan saya ucapkan lebih dari apapun yang pernah saya ucapkan. Seumur hidupku, jika aku melihatmu merusak kerja kerasku lagi, aku akan membantai kalian semua. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1434 penalaran. Tatapan Dion yang menyala-nyala menyapu seluruh kerumunan. Jika dunia persilatan melihat apa yang disebut pertemuan ini, mereka akan tertawa konyol. 80% dari mereka yang hadir di sini bahkan bukan makhluk surgawi, dan sebagian besarnya adalah orang suci dan bahkan pengumpul esensi. Adapun segelintir orang tersedot yang berhasil mencapai alam surga, bahkan yang terbaik di antara mereka adalah siswa kelas 3 atau 2. Namun apakah orang-orang inilah yang dimiliki Dion sebagai inti kerajaannya? Jika musuhnya mengetahui hal ini, mereka akan tidur di malam hari seperti bayi, tidak merawatnya sama sekali. Namun, situasi Dion begitu genting sehingga dia bahkan tidak berani membunuh mereka karena pelanggarannya. Bahkan jika mereka lemah, dia tidak bisa mengambil risiko mengasingkan mereka semua meskipun dia berada di pihak yang benar. Dia tidak punya pilihan selain memberi mereka satu kesempatan lagi. Hal semacam ini membuat kesal lebih dari apapun. Dion menolak menjadi penguasa yang menutup mata hanya untuk menjunjung tinggi persatuan yang palsu. Tidak peduli apa konsekuensinya bagi dirinya sendiri, jika mereka berani melewatinya lagi, dia benar-benar akan membunuh mereka semua di tempat mereka berdiri. Sampai saat ini, belum ada strukturnya. Saya telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk fokus pada kekuatan tempur saya sendiri sambil mengabaikan posisi Anda saat ini. Kalian semua mempunyai pemikiran dan aspirasi masing-masing terhadap pelestarian, namun pada akhirnya, jika kalian terlalu lemah, kalian tidak akan pernah menerima ketidakseimbangan apapun. Tahukah kalian mengapa alam semesta asal kita begitu lemah? Tahukah kalian pendapat Soul Ren Universe sangat lemah sampai sekarang? Itu karena individu yang jauh lebih kuat darimu memaksa nenek moyangmu terpojok. Namun, ketika Anda semua mendapatkan keuntungan jangka pendek, Anda memaksa diri Anda ke dalam lingkaran setan dan kelemahan. Selama 3 tahun terakhir, kalian telah menghabiskan waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan kalian, berharap mendapatkan tempat bagi diri kalian sendiri. Katakan padaku, 3 tahun kerja keras kalian, lebih dari 8 tahun untuk kalian semua yang lahir di sini. Memperingatkan berapa lama waktu yang aku perlukan sendirian untuk menghancurkan semuanya? Tekanan yang tidak dapat diatasi muncul dari Dion. Tiba-tiba, mereka yang hadir merasa sedang memandang ke atas gunung tanpa puncak. Apalagi langit sendiri hanya bisa memeluk kaki gunung ini. Keringat dingin di punggung mereka semakin deras. Mereka benar-benar tidak memiliki gambaran nyata tentang betapa kuatnya Dion. Mereka semua percaya bahwa karena jumlah mereka yang begitu banyak, mereka seharusnya mampu memukul mundur seorang pemuda, bukan? Namun, mereka tidak percaya betapa salahnya mereka. Bagian terburuknya adalah bukan hanya Dion yang menekan mereka seperti ini. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Ri dan Clara memancarkan aura mereka sendiri, diikuti langsung oleh Jenderal Iblis dan Zabia. Bukan hanya ruang konferensi ini, tapi planet secara keseluruhan tampak bergetar karena kekuatan mereka. Benar, Dion tidak sendiri. Bahkan hanya satu istrinya yang bisa membantai mereka semua, belum lagi para Jenderal Iblis dan dirinya sendiri. Peluang apa yang mereka miliki? Mereka hanya bisa memadamkan api di hati mereka, tidak mampu membantah dengan cara yang nyata. Hari ini saya akan menetapkan hukum ketertiban. Hukum tersebut akan dipisahkan ke dalam berbagai kategori, masing-masing memiliki tujuannya sendiri. Tanamkan hukum ini ke dalam hati Anda, atau hadapi konsekuensinya. Hal pertama dan paling penting untuk diperhatikan adalah sistem pemeringkatan klan. Aula konferensi yang kalian lihat di sekitar kalian semua akan diberi nama Aula Fana. Di tempat ini, suara dari berbagai klan akan terdengar. Setiap 10 tahun sekali, sebuah pertemuan seperti ini akan berlangsung dan diberi nama Pertemuan Fana. Pertemuan Fana ini juga dapat diadakan di luar periode 10 tahun ini jika protokol yang tepat dipenuhi. Klan akan dibagi menjadi 9 tingkatan dari tingkat 1 hingga tingkat 9, dengan klan tingkat 9 diberikan penghargaan tertinggi. Di atas tingkat 9, ada klan bangsawan.
Tingkatan ini menentukan segalanya mulai dari jumlah tanah yang kamu miliki kedaulatannya hingga berapa banyak sumber daya yang dialokasikan kepadamu dan berapa banyak suara yang kamu miliki di aula Fana selama pertemuan Fana. Sedangkan untuk mendapatkan pahala untuk meningkatkan tingkatanmu, mereka juga dipisahkan menjadi beberapa bentuk. Ini termasuk pahala militer, pahala bakat, dan pahala kontribusi. Selain itu, bahkan untuk diakui sebagai klan oleh Mortal Hall, kita perlu mencapai ambang batas tertentu. Saat ini, tidak ada satupun dari Anda yang merupakan klan tingkat 1, apalagi klan tingkat 9. Kelebihan militer berbicara sendiri. Hal ini melibatkan klan, yaitu para pejuang di bawah panji mereka, yang mendapatkan pahala melalui pertempuran. Kalian yang mengirimkan pemuda kalian untuk berperang dalam kampanye bisa mendapatkan pahala dengan cara ini. Bakat merit adalah cabang di luar kekuatan tempur sampai batas tertentu. Dari sisi pengembangan, klan dengan jumlah talenta tertentu yang mengambil peran berkualitas dalam sekte cabang dan sekte utama berhak atas sejumlah pahala tertentu. Tapi, ini juga diperluas ke talenta dalam profesi sekunder. Pahala kontribusi adalah kategori lain-lain. Ini termasuk menyerahkan pengkhianat, menemukan sumber daya berharga, atau mendukung klan bawahan, sebuah sistem yang akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk menjadi klan tingkat 1, 10 anggota klan Anda yang terpisah harus menyumbangkan 1000 poin prestasi dari berbagai jenis. Selain itu, Anda harus mengumpulkan total 25.000 poin prestasi secara keseluruhan. Ini akan menjadi tujuan pertama Anda semua di sini. Alasan Dion memaksa klan mengumpulkan pahala sudah jelas. Mereka perlu merasakan rasa memiliki. Saat mereka mengumpulkan pahala dan mendapatkan tempat, kecil kemungkinannya mereka akan melestarikannya. Dengan cara itu, Dion dapat mulai perlahan-lahan mengembangkan budaya yang sulit dipahami yang ia cari. Tentu saja, Dion tahu betapa dia membenci klan bangsawan. Namun, ini adalah masalah di masa depan. Biasanya, anggota pendiri klan bangsawan adalah orang-orang hebat. Baru setelah mereka meninggal, keturunan mereka menjadi berpuas diri, mengandalkan fondasi yang ditetapkan nenek moyang mereka untuk menindas orang lain. Untuk mengatasi masalah ini, Dion berencana memasang sistem demerit juga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1435 keuntungan. Karena ada sistem merit, maka akan ada juga sistem demerit. Berbeda dengan sistem tingkatan klan yang mengharuskan beberapa individu dengan standar tertentu untuk maju. Sistem demerit membuat satu orang yang melakukan perbuatan buruk pun dapat membawa dampak buruk. Seluruh klan tumbang. Selain itu, bahkan jika orang ini dikucilkan dan tidak diakui oleh klan, kerugian yang mereka peroleh tidak akan hilang. Sebaliknya, mereka akan dipotong 1/10-nya. Artinya, jika kamu membiarkan pengkhianat klanmu melarikan diri dengan bebas selama terlalu lama, mereka pada akhirnya akan mengumpulkan cukup banyak kerugian yang menyebabkan peringkat klanmu turun. Kata-kata Dion membuat para pemimpin di sini menarik napas dingin. Sungguh sistem kerugian yang kejam. Dion telah menjadi saksi dari terlalu banyak pelacur yang melakukan perbuatan buruk hanya untuk dilindungi oleh ayah dan ibu mereka yang kuat. Dengan cara ini, bahkan ayah dan ibu mereka pun tidak akan mentolerir perbuatan jahat mereka. Biarpun suatu klan hanya punya satu orang debauchee, itu bisa menjatuhkan mereka semua. Selain itu, Dion memaksa mereka untuk mengawasi anggota klan mereka sendiri. Dengan insentif semacam ini akan mengurangi beban Dion. Dengan cara ini, dia tidak perlu mengejar setiap bajingan yang dihasilkan kerajaannya. Selain itu, hal ini juga akan memberi insentif kepada klan untuk memiliki kebijakan ketat mereka sendiri, sehingga semakin mengurangi beban Dion. Tentu saja, dia tidak berkhayal bahwa ini akan memperbaiki segalanya. Tidak akan ada kekurangan klan yang melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan dan menutupi perbuatan buruk mereka, berharap hal itu tidak pernah diketahui publik. Jika mereka mengelolanya dengan cukup baik dan tidak pernah terungkap, mereka jelas tidak akan mendapatkan kerugian. Tidak ada sistem yang sempurna, tetapi Dion hanya bisa melakukan yang terbaik. Karena Dion hanya bisa mengabaikan kekurangan ini untuk saat ini, dia mulai menjelaskan sistem kerugian. Sebagian besar perkataannya tidak terlalu mengejutkan klan. Misalnya, peraturan yang melarang pemerkosaan dan pembunuhan cukup standar. Jelas sekali bahwa mereka akan mendapatkan demerit strikes yang parah untuk hal seperti itu. Tapi, yang mengejutkan mereka adalah banyaknya detail kecil yang ditambahkan Dion. Misalnya, ketika Dion mencapai kemungkinan demerit strikes yang bisa diperoleh seseorang di bidang perdagangan, dia memasukkan hukuman berat untuk perang dagang. Hal ini mencakup contoh ketika toko atau bisnis yang lebih besar dan lebih mapan mencoba memaksakan monopoli pada pangsa pasar tertentu. Jika pemilik bisnis diketahui menurunkan harga secara drastis untuk memaksa bisnis kecil terpojok, mereka akan menghadapi demerit strikes yang juga akan diterapkan pada klan mereka. Selain itu, jika pemilik usaha ditemukan mencungkil harga dalam suatu aliansi, mereka juga akan menghadapi pemogokan. Hal-hal semacam ini tidak pernah terjadi di dunia persilatan di mana perang dagang seperti itu terjadi sehari-hari.
Dengan perkenalan ini, Dion juga memperkenalkan sistem peringkat serupa untuk apa yang disebutnya kerajaan bisnis. Kerajaan bisnis tingkat 9 bahkan dapat menerima kontrak eksklusif dengan klan Sacharo, sehingga mendapatkan keuntungan besar dibandingkan pesaing mereka. Pengenalan kerajaan bisnis menyebabkan mata Area bersinar dengan secercah harapan. Sektor hiburan tidak diragukan lagi akan menjadi pasar yang sangat penting. Di dunia persilatan, hampir tidak ada hal yang lebih disukai pria, dan terkadang wanita, selain menghabiskan waktu bersama wanita cantik. Meskipun dia mungkin menyadari hal ini di masa lalu, dia jelas sangat putus asa saat ini. Saat ini, dia memiliki koleksi wanita cantik terbesar di seluruh Soulren Universe. Jika dia memanfaatkan keunggulan ini, dia bisa mendapatkan tempat untuk dirinya sendiri. Meskipun sistem demerit tidak melarang prostitusi, ini bukanlah jalur yang direncanakan Area. Meski begitu, Dion mengatur secara ketat potensi sistem rumah bordil ini. Ia merasa bahwa karena prostitusi kemungkinan besar akan terjadi. Maka yang terbaik adalah ia setidaknya menetapkan kondisi sedemikian rupa sehingga perempuan yang dipaksa menjalani gaya hidup seperti itu dapat dilindungi. Ini adalah sesuatu yang Area hargai dan kata-kata Dion tentang topik itulah yang membuatnya berhenti merajuk. Pertemuan ini akan melahirkan Pavilion Yin yang dari Soulren Universe. Sekarang setelah Anda memahami sistem kelebihan dan kekurangan, Anda harus memahami manfaat apa yang diberikan sistem tersebut kepada Anda dan kerugian apa yang akan Anda tanggung. Klan tingkat 1 diperbolehkan memiliki 1 pejabat tingkat 1. Klan tingkat 2 diperbolehkan memiliki 1 pejabat tingkat 2 dan 2 pejabat tingkat 1. Klan tingkat 3 diperbolehkan memiliki 1 pejabat tingkat 3, 2 pejabat tingkat 2, dan 4 pejabat tingkat 1. Pola ini berlanjut hingga klan bangsawan diperbolehkan memiliki 1 gelar resmi bangsawan yang merupakan satu-satunya gelar yang bersifat turun-temurun, 2 gelar tingkat 9, 4 tingkat 8, 8 tingkat 7, 128 tingkat 3, 256 tingkat 2, dan 512 pejabat tingkat 1. Tentu saja, perlu dicatat bahwa meskipun ini adalah jumlah yang diperbolehkan. Apakah kamu memiliki jumlah anggota klan yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi ini atau tidak, itu adalah masalah lain. Angka-angka ini mungkin terdengar terlalu besar, tetapi ada anggapan bahwa Dion berencana mengendalikan beberapa alam semesta sekaligus. Bahkan untuk satu populasi planet, jumlah ini hanyalah setetes air. Jadi, pada kenyataannya, Dion mungkin memilih terlalu sedikit. Namun, untuk saat ini, dia merasa ini sudah cukup. Para pejabat mempunyai banyak fasilitas. Belum lagi fakta bahwa mereka mempunyai hak untuk memberikan suara pada hal-hal tertentu selama pertemuan fana, fasilitas ini juga berlaku di luar tembok ini. Pertama, mereka mendapat alokasi sumber daya dalam jumlah besar. Bahkan pejabat tingkat 1 akan dianugerahi sumber daya senilai 1 batu surgawi dalam sebulan. Sedangkan untuk pejabat tingkat 9, jumlah ini meningkat menjadi 1 sumber daya senilai batu misterius dalam sebulan. Hati orang-orang yang mendengar kata-kata ini berdebar-debar. Tapi, kata-kata Dion selanjutnya membuat seember air dingin menutupi kepala mereka. Namun, jangan pernah bermimpi untuk menjadi pejabat tingkat 1 tanpa terlebih dahulu memasuki alam surga. Standar ini hanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam 1000 tahun, sistemnya akan menjadi sebagai berikut, pejabat tingkat 1 hingga 3 haruslah yang paling buruk adalah puncak surgawi. Pejabat tingkat 4 hingga 6 haruslah pakar dao. Tingkat 7 haruslah pakar dao tengah, tingkat 8 haruslah pakar dao tinggi. Sedangkan tingkat 9 haruslah pakar puncak dao. Sebagai untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan gelar kebangsawanan turun-temurun, klanmu harus menghasilkan eksistensi tinggi. Para pemimpin di sini setengah ingin mengeluh tentang standar yang terlalu tinggi sekali lagi. Tapi, ketika mereka melihat keteguhan di mata Dion, mereka hanya bisa menelan kata-kata mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1436 diterima. Untuk saat ini, aku akan mengizinkanmu menjadi pejabat tingkat 1 selama kamu memasuki alam surga. Dan bagaimana dengan pejabat tingkat 2? Seorang pemimpin klan bertanya dengan penuh selidik. Dion mencibir ringan. Untuk menjadi klan tingkat 2, Anda memerlukan 100 individu terpisah untuk menyumbangkan 10.000 poin prestasi dan mengumpulkan total minimal 10 juta poin. Mendengar kata-kata tersebut, orang yang berbicara langsung terdiam. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai level seperti itu? Itu bukan hal yang mustahil mengingat ada banyak orang yang bekerja sama. Namun bagi klan yang bahkan belum mendapatkan 1 poin prestasi pun, 10 juta masih terasa terlalu jauh. Standar-standar ini seharusnya tidak mustahil untuk dipenuhi selama seseorang memupuk budaya yang baik dalam klan mereka sendiri. Banyak dari Anda berasal dari klan dan keluarga dengan ratusan individu. Beberapa dari Anda, klan yang lebih besar, memiliki puluhan ribu anggota di bawah Anda. Selalu ingat bahwa betapapun sulitnya Anda yakin bahwa tugas-tugas ini harus diselesaikan,
selalu ada penghargaan yang memadai menunggu di akhir. Sementara pejabat tingkat 1 akan menerima barang senilai 1 batu surgawi setiap bulannya, klan tingkat 1 akan menerima 10.000 batu surgawi senilai. Dengan cara yang sama, klan tingkat 9 akan menerima 10.000 batu misterius senilai. Ini tidak bahkan menyentuh banyak keuntungan termasuk wilayah dan kekuasaan. Pemimpin Sacharo, Raja Belmont, yang selama ini diam, angkat bicara. Meski begitu, dia belum tentu bisa disebut Raja Belmont lagi, melainkan Patriark Belmont. Kamu berbicara tentang klan bawahan, bagaimana sistem ini akan bekerja? Bagi Patriark Belmont yang baru-baru ini memiliki 5 klan dewa, dia menganggap konsep ini menarik. Ditambah lagi, setelah sembuh dari kutukan klan Bai, keadaannya sekarang jauh lebih baik dan diperlengkapi dengan baik untuk memperbaiki kesalahannya dalam beberapa dekade terakhir. Dion mengangguk. Klan dengan tingkat yang lebih tinggi mempunyai hak untuk mengambil alih klan yang lebih rendah. Meski begitu, ini bukanlah semacam kediktatoran absolut. Jumlah lahan di suatu wilayah terbatas. Inilah sebabnya Anda bisa mendapatkan poin prestasi dengan menemukan dan memetakan lahan baru, seperti yang telah saya nyatakan sebelumnya. Sebagai akibat dari kelangkaan ini, tidak dapat dihindari bahwa akan tiba saatnya wilayah klan saling tumpang tindih. Hal ini terutama terjadi pada klan tingkat 9 yang akan mulai mendapatkan hak untuk menguasai seluruh alam semesta. Ketika tumpang tindih semacam ini terjadi, klan yang lebih rendah akan menjadi klan bawahan. Di satu sisi, mereka harus membayar pajak tertentu kepada klan dengan peringkat lebih tinggi, namun di sisi lain, klan dengan peringkat lebih tinggi akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Keselamatan klan yang lebih rendah. Selain itu, klan dengan peringkat lebih tinggi akan dapat merekrut talenta dalam klan yang lebih rendah ke dalam kelompok mereka. Namun, untuk melakukan hal ini, klan dengan peringkat lebih tinggi harus bersedia memberikan hak istimewa yang sama kepada talenta yang direkrut ini sebagai pendiri pilar klan mereka. Dion memilih hukum ketertiban ini karena suatu alasan. Dia tidak ingin klan besar menindas klan kecil dengan menggunakan semua bakat mereka. Dengan cara ini, hal itu akan menciptakan siklus di mana klan yang lebih kecil tidak akan pernah bisa bangkit. Namun, dia juga tahu bahwa praktik semacam ini tidak bisa dihindari, jadi dia juga memutuskan untuk mengaturnya secara ketat. Klan pasti akan berpikir 2 kali sebelum memberikan bakat yang masuk hak sebagai anggota pendiri. Itu sangat tidak masuk akal. Tidak termasuk posisi anggota pendiri ini. Klan bawahan juga akan dibebaskan dari pajak yang pernah mereka berikan kepada klan dengan peringkat lebih tinggi, namun klan dengan tingkat lebih tinggi tetap diharuskan untuk melindungi mereka. Hukuman seperti ini hanya untuk 1 orang? Akankah klan yang lebih besar bersedia melakukan hal ini? Jika klan yang lebih besar memutuskan untuk mengambil talenta kedua dari klan yang lebih kecil, mereka pada gilirannya harus membayar remunerasi kepada klan dengan tingkat yang lebih rendah. Pajak balik semacam ini, bisa dikatakan, akan meningkat secara eksponensial untuk setiap talenta yang diambil dan akan terus berlanjut sampai tanggal kematian talenta itu. Ingat, hal ini akan terjadi terlepas dari apakah bakat tersebut bersedia meninggalkan klannya atau tidak. Kecuali jika bakat ini dapat memberikan bukti bahwa mereka telah dianiaya oleh klan pihak ayah, mereka akan selamanya terikat dengan klan tersebut dengan satu atau lain cara. Banyak pemimpin klan yang tidak hanya menerima kata-kata Dion, mereka merasa sangat bersyukur. Karena kenyataan menjadi klan tingkat 9 yang agung yang menguasai seluruh alam semesta terlalu besar untuk mereka bayangkan saat ini. Mereka merasa diri mereka sendiri adalah orang kecil dalam contoh Dion. Melihat bahwa dia melindungi mereka, mereka hanya merasa lebih bersalah atas tindakan mereka sebelumnya. Dion tidak salah, dia memberi mereka semua jalan untuk perbaikan, tapi mereka semua meludahi wajahnya. Mereka terlalu terbiasa dengan dunia persilatan yang menginjak-injak dan melupakan yang lemah. Tentu saja, mentalitas korban semacam ini bukanlah sesuatu yang Dion mau maafkan tanpa hukuman. Mereka yang berada di sini telah melakukan upaya yang adil dalam melanggengkan ketidakadilan. Tapi, kali ini dia akan bersikap lunak terhadap mereka. Omong-omong soal klan, saya juga akan menerapkan sistem yang mengontrol bagaimana poin prestasi seseorang dapat dialokasikan dan klan mana yang mereka pilih untuk berafiliasi. Sejak awal, ketika seorang pemuda lahir, mereka akan terdaftar sebagai warga dari aliansi fana kita. Dion memilih gelar Mortal Alliance untuk saat ini karena dia belum siap untuk mendirikan kerajaan. Jika dia menyebut dirinya raja, dia akan jauh lebih dibatasi daripada sekarang. Dalam kasus seperti itu, dia tidak akan bisa melakukan banyak hal yang diinginkannya terlebih dahulu. Jadi, dia menundanya untuk saat ini. Pendaftaran ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah tag jiwa. Tag jiwa ini dirancang secara unik untuk individu dan tidak mungkin dipalsukan. Kata-kata Dion ini tidak sepenuhnya benar. Secara teoritis, jika seseorang dengan pemahaman jalur jiwa yang lebih besar daripada dirinya mempelajari tag jiwa ini untuk jangka waktu yang cukup,
akan ada kemungkinan untuk meniru dan bahkan memalsukannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1437 datang bersama. Namun, terlalu banyak kendala dalam hal ini. Pertama-tama, menemukan seseorang yang bisa menandingi Dao of Arai Alchemy dalam pemahamannya hampir mustahil. Tek jiwa ini adalah konsep yang Dion pancarkan darinya, yang membuatnya menjadi menarik sepeser pun di dunia persilatan. Kedua, Dion adalah penguasa planet dengan pemahaman penguasa bulan. Tak seorang pun di kuadran menara bisa menandinginya. Hanya beberapa individu tinggi dari kuadran luar yang mungkin mampu melakukannya. Namun mengingat dibutuhkan waktu minimal 10 tahun untuk melakukan perjalanan dari satu alam semesta ke alam semesta lainnya bahkan dalam kelompok kuadran menara ini. Dapat dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sini dari kuadran terluar. Maka orang mungkin bertanya-tanya bagaimana Lilith dan para penggarap iblis lainnya bisa sampai di sini saat masih sangat muda. Dan jawabannya terletak pada formasi transmisi tingkat planet yang ditinggalkan nenek moyang Soul Rending Peak. Setelah melakukan begitu banyak bisnis di sini, tentu saja para penggarap iblis akan mengambil sendiri demi kenyamanan. Sayangnya bagi mereka, formasi itu kini tidak berguna karena Dion memutuskan sambungan. Selain itu, tek jiwa Dion tidak mungkin menjangkau orang-orang di sini. Padahal, mendengar tentang Soul Tech ini, mereka yang hadir merasa khawatir. Tandai jiwa, mereka harus ditandai seperti binatang, bukan itu juga. Meskipun Soul Tech memiliki nama yang kasar, kegunaannya sangat tidak berbahaya. Dion berbicara, membaca pikiran mereka. Tek jiwa dapat 1. Mengidentifikasi seseorang. 2. Bertindak sebagai pintu masuk untuk dengan bebas masuk dan keluar dari alam semesta ini. 3. Bertindak sebagai penghitung poin prestasi dan polisi atas legitimasi poin prestasi tersebut. 4. Dapat melacak lokasi Anda dan 5. Menghubungkan Anda hingga 2 klan. Bukankah itu terlalu invasif? Salah satu pemimpin klan tidak bisa tidak bertanya. Mungkin bertindak sebagai identitas dan izin tidak masalah, tetapi hanya dengan menghitung titik prestasi berarti tag tersebut mampu memenuhi Anda. Ini menjadi lebih buruk setelah mengetahui bahwa ia dapat melacak lokasi juga. Dion mengangguk, memahami sudut pandang mereka. CTTM kelihatannya begitu, tapi setelah Anda memahami cara kerjanya, sebenarnya ini tidak terlalu invasif sama sekali. Pelacak lokasi adalah fitur yang hanya diaktifkan jika seseorang melakukan kejahatan yang tidak dapat ditebus dan juga merupakan sesuatu yang hanya dikontrol oleh individu klan tersebut. Saya tidak akan memiliki akses ke informasi ini. Jika saya menginginkan akses terhadap hal ini, maka pembuktian beban ada di bahu saya untuk membuktikan bahwa hal tersebut diperlukan. Selain itu, akan ada peraturan bagi masing-masing klan dalam memanfaatkan informasi ini juga. Formasi yang perlu digunakan hanya dapat diaktifkan oleh penguasa komet, yang mana, saat ini, kita hanya memiliki 2. Adalah aku, dan yang satu lagi adalah istriku. Untuk saat ini, jika Anda ingin melacak seseorang, Anda hanya dapat bertanya kepada salah satu dari kami berdua. Dalam hal ini, Anda perlu memberikan bukti mengapa Anda perlu mengakses informasi tersebut. Aku tahu apa yang kalian semua pikirkan, kata Dion setelah jeda. Dengan kekuatan di tanganku, dan tidak ada satupun dari kalian yang memiliki keahlian seperti itu, mustahil bagi kalian untuk mengetahui apakah aku menyalahgunakan kekuatan ini atau tidak. Tapi, inilah mengapa Soul Tech memperingatkan pemiliknya tentang fakta bahwa dia sedang dianiaya. Dilacak setelah hal itu terjadi, hal ini pada gilirannya juga memperingatkan klan. Meski penjelasan ini tidak bisa dipercaya, pemimpin klan hanya bisa menerimanya. Rencana Dion ini juga memiliki lapisan lain yang tersembunyi di dalamnya. Anda ingin hak untuk mengetahui apakah saya menipu Anda atau tidak? Bukan, kalau begitu hasilkan Comet Lords untuk dirimu sendiri. Hanya ketika bawahannya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan kekuatan bagi diri mereka sendiri, impian Dion dapat tercapai. Dion tersenyum ringan, mengetahui bahwa rencananya berjalan perlahan. Lalu, ada masalah penghitungan poin prestasi. Masalah ini juga tidak invasif seperti yang Anda yakini. Kalian yang berasal dari bumi sudah mengetahui cara kerjanya. Saat kalian mengirim generasi muda kalian untuk berkampanye, Sapientialah yang memberikan tanda untuk menghitung poin. Orang-orang dari bumi menyadari, dulu ketika Dion bertarung di turnamen dunia, bukankah dia menduduki peringkat pertama? Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah itu karena Sapientia menggunakan sistem penghitungan prestasi seperti itu? Satu-satunya perbedaan antara ini dan itu adalah bahwa teks jiwa ini akan mengikuti seseorang seumur hidup sedangkan teks Sapientia hanya diaktifkan selama kampanye. Sistem penghitungan prestasi ini hanya sebagai pengamat pasif. Jika mendeteksi suatu prestasi, ia akan memberi imbalan poin. Sedangkan kerugiannya, tidak memiliki kemampuan untuk menghitung hal seperti itu. Meskipun aku punya kemampuan untuk menghitung kerugiannya juga dan selalu aktif, aku menganggap itu tidak pantas untuk dilakukan. Pemimpin klan mengangguk setuju, menghargai sudut pandang Dion.
Jika Anda secara tidak sengaja lupa menyalakan sistem Anda atau tidak dapat menyalakannya sebelum melakukan tindakan yang pantas, maka Anda selalu dapat memberikan bukti prestasi Anda melalui sistem administrasi untuk mendapatkan poin Anda. Dion melihat sekeliling sejenak sebelum melanjutkan. Sekarang, tujuan utama dari tek jiwa ini selain dari apa yang telah disebutkan adalah kemampuannya untuk mengafiliasikan seseorang dengan klan tertentu. Saat lahir, seorang anak akan terhubung dengan dua keluarga. Keluarga dari ibu mereka dan keluarga dari ayah mereka. Poin prestasi yang diperoleh seorang anak dapat masuk ke salah satu klan tergantung pada pilihan mereka. Namun, harus dicatat bahwa seharusnya anak ini memiliki anak sendiri di masa depan, bayi baru lahir ini hanya akan berafiliasi dengan klan dari pihak ayah orang tua tersebut. Misalnya, jika seorang perempuan dari klan Elfin menikah dengan laki-laki dari klan Pakal, anak mereka hanya akan berafiliasi dengan klan dari pihak ayah dari orang tuanya. Jika mereka ingin mengakui klan dari pihak ibu dari orang tuanya, mereka dapat sekali lagi melalui jalur administrasi. Sistem ini diterapkan agar individu tidak bisa menjadi tentara dengan bayaran yang pantas, menjual jasa mereka kepada penawar tertinggi, bukan karena saya yakin bahwa ayah klan lebih penting. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1438 Sacharo. Pemimpin klan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Setiap hukum ketertiban memiliki pengampunan sendiri yang sebagian besar mereka terima. Jelas sekali banyak pemikiran yang masuk ke dalam diri mereka. Meskipun kita sedang membahas topik seperti itu, pernikahan adalah masalah lain yang sangat penting. Saya ingin betapa pentingnya persetujuan kedua belah pihak. Patriark Belmont tersipu malu ketika muncul Dion dengan cepat menyapu dirinya. Bagaimana dia bisa lupa bagaimana dia mengambil tanggung jawab untuk menguji apakah Dion layak untuk Madeline? Meski menegur Lionel karena memperlakukan Madeline sebagai miliknya, dia tetap berani melakukan hal seperti itu. Kalau dipikir-pikir lagi, dia merasa sangat malu. Dia bukan orang tua dari kedua anak tersebut. Namun dia berperan sebagai orang tua pihak ketiga bagi putra yang jelas-jelas merupakan korban cinta berpegangan tangan, dan masih memiliki keberanian untuk menguji Dion. Tentu saja, dia merasa, saat itu, ada alasan untuk menghentikannya. Bumi berada dalam bahaya dengan musuh dari semua sisi dan Lionel serta Madeline adalah talenta hebat. Jika Madeline menikah dengan Lionel, mereka akan memiliki dua individu yang mampu menggunakan api ungu, yang merupakan keuntungan besar. Tapi, melihat Dion menjadi pria seperti apa, tipe orang yang bisa membunuh tanpa usaha apapun, agak berpikir bahkan memikirkan untuk membesarkan putra pengkhianatnya dengan dia. Aku tahu bahwa sistem hierarki klan semacam ini memberikan insentif untuk memilih pasangan hidup dan menyia-nyiakan kebahagiaan keturunanmu. Tapi sekarang ku beritahu kamu bahwa aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Pernikahan akan didaftarkan oleh pemerintah, di mana setiap kasus akan dianalisis berdasarkan poin demi poin. Tidak ada pernikahan yang akan diterima jika ada bukti adanya akal-akalan. Tentu saja, jika tidak ada klan yang terlibat dan mereka hanyalah dua individu yang tidak terafiliasi, persyaratannya akan jauh lebih ketat. Dion tidak percaya dia bertindak terlalu jauh dalam hal ini. Dengan seberapa besar usaha yang biasa dilakukan klan dalam suatu pernikahan, melewati satu rintangan lagi bukanlah masalah besar. Namun, dia tahu bahwa kebijakan ini akan menimbulkan ketidakpuasan paling besar. Bagaimanapun, sudah tertanam kuat dalam budaya dunia persilatan bagi orang tua untuk memutuskan pernikahan anak mereka. Sial bagi mereka, Dion rela mati di bukit ini. Bahkan melihat ekspresi tidak puas mereka, dia tetap tidak terganggu. Sampai sekarang, saya telah menyebutkan administrasi ini sebanyak 3 kali. Cabang pemerintahan ini akan menjadi yang pertama saya dirikan. Ini akan dikenal sebagai administrasi fana dan bertanggung jawab atas peraturan dan regulasi. Semuanya mulai dari poin prestasi, hingga penganugerahan gelar dan promosi dan penurunan pangkat klan. Saya akan menunjuk istri saya, Clara Sacharo sebagai kepala cabang ini. Dia memiliki wewenang penuh untuk menunjuk dan menyusunnya sesuai keinginannya. Cabang pemerintahan berikutnya yang akan saya tunjuk adalah cabang penguasa. Cabang ini akan berada di bawah lingkup klan Sacharo. Tidak ada yang terkejut dengan kata-kata Dion. Jika klan Sacharo miliknya tunduk pada aturan dan regulasi yang sama dengan yang mereka miliki. Lalu imbalan apa yang akan dia terima karena memberi mereka kesempatan untuk menjadi hebat? Kepala klan Sacharo menerima hak veto. Hanya ada 2 metode untuk mengabaikan veto ini. Yang pertama adalah 75% pejabat tidak setuju dengan keputusan kepala klan Sacharo. Metode kedua adalah mayoritas pemegang gelar bangsawan harus menyetujuinya. Tidak setuju. Cara kedua ini tidak akan berlaku sampai ada 2 orang yang bergelar bangsawan. Kepala klan Sacharo juga menerima hak untuk menerapkan 3 kebijakan baru setiap pertemuan fana. Ini akan disebut perintah keputusan dan tidak seperti proposal kebijakan lainnya. Kebijakan tersebut hanya memerlukan 30% konsensus untuk disahkan dibandingkan dengan 75% kebijakan lainnya yang normal.
Kepala klan Sacharo yang pertama adalah diriku sendiri. Selama hidupku, posisi klan Sacharo tidak dapat dicopot dari cabang penguasa. Aku percaya bahwa aku berhak atas hal seperti itu. Namun, setelah kematianku, perlindungan ini akan tetap ada. Adapun metode untuk menjadi klan cabang penguasa yang baru, ini adalah sesuatu yang bisa disinggung di lain waktu. Namun, karena aku yakin banyak di antara kalian mungkin diam-diam tidak puas dengan kebenaran ini meskipun kalian tidak tahu malu memiliki pemikiran seperti itu, aku telah menerapkan sistem lain. Jika Anda dapat menemukan seseorang yang berusia 50 tahun dari diri saya yang dapat mengalahkan saya dalam pertempuran, saya akan rela turun tahta. Saya kira saat ini saya berusia sekitar 60 tahun jika saya memperhitungkan waktu yang saya habiskan di sana, jadi jika ada orang berusia 110 tahun atau lebih muda yang bisa mengalahkanku, klan mereka bisa menggantikan klanku. Dion tersenyum ringan, memperhatikan orang-orang yang pikirannya terlihat memerah karena malu. Kata-kata Dion benar, hak apa yang mereka miliki untuk mengingini cabang penguasa untuk diri mereka sendiri? Ini semua dibangun oleh tangan Dion. Fakta bahwa dia bahkan memberi mereka kesempatan untuk menggantikan klannya setelah kematiannya adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan orang lain. Sampai saat ini, tidak ada orang yang bisa mengalahkan Dion dalam rentang usia seperti itu. Amporae sekarang hampir berusia 160 tahun dan bahkan saat itu, dia adalah istrinya dan dengan demikian menjadi bagian dari klan Sacharo. Adapun Zabia, dia juga menghabiskan banyak waktu di dunia mistis orang bijak iblis, jadi usianya sudah lebih dari 500 tahun, sedangkan murid Ipsum berusia lebih dari 1000 tahun. Individu terdekat yang termasuk dalam rentang usia itu dan kuat adalah Damaris, tapi mereka semua tahu bagaimana jadinya sekarang. Dion bahkan bisa mengalahkan kepala klan mereka dengan satu jari, di mana mereka bisa menemukan pemuda yang mampu mengalahkannya. Itu tidak mungkin, mereka hanya bisa selamanya melepaskan gagasan itu. Setelah mengalahkanku, lanjut Dion seolah-olah dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran mereka saat ini, orang ini harus mendapatkan dukungan dari 75% pejabat. Mayoritas dari mereka juga. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1439 perubahan. Dion mengamati mereka sebelum melanjutkan. Cabang berikutnya yang akan aku dirikan adalah majelis yang ada di sini. Aula Fana ini akan dikenal sebagai cabang penghakiman. Tidak hanya kejahatan dan hukuman tingkat tinggi yang akan diadili di sini, namun undang-undang dan peraturan yang ditegakkan oleh administrasi Fana juga akan ditegakkan. Memutuskan di sini juga. Setelah ini, cabang terakhir akan dikenal sebagai cabang penakluk. Cabang penakluk akan memiliki tingkat otonomi tertentu dalam melancarkan perang. Meskipun ada kemungkinan untuk memveto upaya mereka jika 60% dari Anda di sini tidak setuju. Cabang ini akan dipimpin oleh para jenderal iblis dan saya sendiri. Prestasi militer tidak hanya akan digunakan untuk meningkatkan kedudukan klan, tetapi juga akan mencerminkan peringkat militer seseorang. Akan ada 4 faksi utama dalam cabang ini. Fraksi daratan, fraksi udara, fraksi laut, dan fraksi alkimia arai. Fraksi daratan akan terdiri dari prajurit dan monster tipe darat. Meskipun mereka juga bisa bertarung di udara karena kemampuan yang diwariskan dari para kuatir, itu bukanlah keahlian mereka. Peringkat mereka sebagai berikut, prajurit kaki. Kapten skuadron 10 orang, letnan 2 100 orang, letnan 1 1000 orang, kapten 10.000 orang, wali kota 100.000 orang, kolonel 1 juta orang, wakil komandan dari 10 juta orang. Komandan 100 juta orang-orang, jenderal 1 miliar orang, dan terakhir, komandan jenderal 10 miliar orang. Fraksi udara akan mengikuti peringkat yang sama, tetapi peran mereka akan berbeda. Mereka tidak hanya akan mengendalikan binatang buas, tetapi juga kapal udara khusus. Sementara fraksi daratan dapat bertarung di langit, ia akan menjadi tugas fraksi udara untuk memimpin langit. Satu-satunya pangkat di atas Panglima Jenderal adalah jenderal yang berbintang, tapi ini akan sesuai dengan prestise dan prestasi, tidak harus dikomandoi oleh laki-laki. Posisi peringkat yang lebih rendah juga akan dikaitkan dengan bintang. Jumlah ini tampaknya sangat besar, tetapi cakupan perang yang direncanakan Dion di masa depan tidak memungkinkan jumlah yang lebih sedikit. Populasi yang saat ini dikuasai oleh Dion sangatlah kecil, yaitu total kurang dari 15 miliar jiwa, dibandingkan dengan para Goliat yang akan menghadapi Dion di masa depan yang dapat memerintah triliunan orang dengan tangan lambaian. Ini bukanlah apa-apa, ditambah lagi, sebagian besar orang-orang ini tidak akan pernah bisa bertarung di medan pertempuran dengan cara yang berarti karena mereka mengikuti jalur master yang buruk. Mengingat Dion menyatukan 11 orang di planet ini, jumlah ini sungguh sangat kecil. Sedangkan untuk militer, jumlah mereka bahkan lebih buruk, hanya 3015, yang merupakan total gabungan dari Jenderal Iblis, Murid Ipsum, Zabia, dan Dion sendiri. Perjalanan mereka masih panjang sebelum mereka siap. Lagi pula, Dion bisa saja memasukkan siapapun ke dalam tentara. Lalu, ada fraksi laut.
Fraksi laut akan berspesialisasi dalam pertempuran laut dalam. Setelah mengetahui tentang lautan gelap dari Ri, Dion menyadari bahwa jumlah lingkungan dunia lain di dunia persilatan tidak terhitung banyaknya. Bagaimana mungkin Dion, seorang manusia biasa, bisa membayangkan suatu hari ketika dia bertemu dengan lautan luas yang mencakup hampir 30 alam semesta? Sekarang bayangkan sejenak jika Dion berhadapan dengan musuh yang lahir dan besar di lingkungan seperti itu. Apa yang akan terjadi jika dia menyerang secara membabi buta? Memimpin pasukannya ke kedalaman lautan? Bukankah dia meminta untuk dimusnahkan? Peluang apa yang akan dia miliki? Sejalan dengan logika ini, Dion memiliki rencana untuk membuat banyak faksi kecil yang akan dimasukkan ke dalam 4 faksi utama yang lebih besar ini. Dia ingin bersiap menghadapi lingkungan apapun, baik itu dasar laut, kedalaman gunung berapi, atau lapisan es yang dingin. Dia menginginkan pasukan yang mampu beradaptasi dengan apapun. Fraksi laut akan memprioritaskan pemeliharaan jalur air bagi para penggarap dan binatang jenis air, sama seperti fraksi udara akan memprioritaskan jalur angin bagi para penggarap dan binatang buas. Sama seperti fraksi udara, sementara fraksi daratan juga bisa bertarung di laut, itu akan menjadi tugas fraksi laut untuk mendominasi lautan. Peringkat mereka adalah sebagai berikut: pelaut. Kapten Skuadron Angkatan Laut 10 orang, Letnan 2 Angkatan Laut 100 orang, Letnan 1 Angkatan Laut 1000 orang, Kapten Angkatan Laut 10.000 orang, Mayor Angkatan Laut 100.000 orang. Wakil Komodor 1000 orang, Komodor 10 juta orang, Laksamana Muda 100 juta orang, Wakil Laksamana 1 miliar orang, dan terakhir, Laksamana 10 miliar orang. Sama seperti fraksi udara dan darat, Laksamana juga berkesempatan mendapatkan bintang. Dion bisa melihat ekspresi skeptis di wajah orang-orang di sekitarnya. Apakah benar-benar perlu untuk berinvestasi sebesar itu dalam satuan tugas yang dirancang khusus untuk bidang kelautan? Tampaknya agak konyol. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah manusia fana, dan ini bukanlah dunia fana. Baik itu darat, laut, udara, atau bahkan kedalaman ruang angkasa, para pembudidaya dapat dengan mudah bertarung di semuanya. Namun, Dion tidak mau menjelaskan. Ini adalah hal-hal yang hanya dapat dibuktikan nilainya seiring berjalannya waktu. Terakhir, ada fraksi alkimia arai. Ini seharusnya sudah cukup jelas. Banyak di antara kalian yang dibesarkan dengan keyakinan bahwa alkimia dan teori formasi harus dipisahkan dan dipisahkan, namun filosofi ini salah. Namun, meski aku sangat yakin akan hal-hal seperti itu, aku akan membiarkan generasi muda memilih jalan mereka sendiri. Bagi mereka yang cukup baik untuk memahami nilai dari penggabungan kedua prinsip tersebut, mereka akan memasuki fraksi alkimia arai. Meskipun mempunyai gelar seperti itu, fraksi itu sendiri akan merekrut semua profesi sekunder dari jalur jiwa. Tugas mereka mendukung. Tidak. Tugas mereka adalah memberikan dukungan terbesar dalam perang yang bisa dibayangkan. Namun, persyaratan minimum untuk memasuki fraksi ini adalah gelar Grandmaster. Saat ini, hanya saya dan istri yang memenuhi standar ini. Saya berharap di tahun-tahun mendatang, semuanya akan berubah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1440 lebih cepat. Sebenarnya, Dion merencanakan persyaratan minimum untuk menjadi Comet Lord di masa depan. Namun, untuk saat ini, dia hanya bisa melonggarkan standarnya. Bahkan mantan budak jiwa terbaik pun masih berada di alam master, tetapi, hanya dalam beberapa tahun lagi, bahkan beberapa bulan yang singkat untuk orang-orang seperti Masada. Perlahan-lahan mereka akan mulai memenuhi kebutuhan Dion. Akhirnya, Dion membayangkan fraksi alkimia arai yang berdiri di atas guild. Bukan sembarang Comet Lord yang bisa masuk, hanya yang terbaik yang bisa masuk. Hanya dengan mewariskan kebanggaan dan gengsi pada hal-hal tertentu, Dion perlahan-lahan dapat menumbuhkan budaya. Namun, dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, jika tidak, kebanggaan itu akan menimbulkan rasa berhak dan elitisme. Itu adalah keseimbangan yang rumit. Saya sudah bicara tentang faksi militer yang akan diketahui publik, tapi ada satu yang tidak akan diketahui publik. Saat ini, persyaratan minimum untuk mempelajari detail kecil dari faksi ini adalah gelar tier 4. Resmi dan Anda tidak akan dapat mempengaruhi keputusannya sampai Anda menjadi pejabat tingkat 7. Saat ini, tidak ada satupun dari Anda yang memenuhi persyaratan. Satu-satunya alasan saya mengemukakan hal ini adalah demi keadilan dan transparansi. Untuk saat ini, Anda akan mengetahui faksi ini sebagai fraksi bayangan. Sebuah kerajaan tidak bisa dibangun dalam sehari, tapi bukan berarti kerajaan itu tidak mempunyai standarnya sendiri. Jangan menganggap tujuan mulia yang telah saya tetapkan ini sebagai sesuatu yang membangkitkan semangat diri Anda sendiri. Anggaplah itu sebagai motivasi untuk mencapai sebuah gunung puncak yang ingin Anda capai suatu hari nanti. Saya akan memberi Anda semua 10 tahun. Selama 10 tahun ini, Anda semua akan diberikan hak percobaan klan tingkat 1. Ini adalah keuntungan yang akan saya berikan kepada Anda sebagai anggota pendiri. Selama masa ini, Anda akan menerima manfaat, sumber daya,
pengaruh, dan dukungan yang sama, belum lagi wilayah, sebagai klan tingkat 1. Gunakan waktu ini untuk menetapkan fondasi Anda, membangun generasi muda Anda, dan memperkuat akar Anda. Pada akhir periode 10 tahun, Anda yang telah memenuhi poin standar prestasi untuk klan tingkat 1 akan diizinkan untuk mempertahankan gelar ini, sedangkan bagi Anda yang tidak memenuhi kriteria tersebut, tanah dan sumber daya Anda akan dilucuti. Mata Dion menyala dengan semangat membara yang menyalakan api serupa di dalam diri mereka yang mendengarkannya. Kehadirannya sangat mempengaruhi mereka sehingga tidak mau mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang. Ini adalah kesempatan mereka untuk bangkit. Dion mengakhiri pertemuan Fana yang pertama dengan menyelesaikan beberapa hal lain dan detail kecil. Pertama, dia menangani hal-hal yang berkaitan dengan tag jiwa, menjadwalkan setiap klan yang hadir kapan harus bersiap menerima tag mereka. Masih membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bagi Dion, untuk membentuk 15 miliar tag jiwa. Jadi dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah karena dialah satu-satunya yang mampu melakukannya. Mungkin diperlukan setidaknya 1 tahun agar setiap orang dapat diberi tag dengan benar. Setelah ini, dia dapat mulai melonggarkan kendali semua orang dan membiarkan mereka berkembang. Dengan ini juga muncul pengaturan formasi pelacakan. Mereka jauh lebih sulit dibuat dibandingkan dengan Soul Tag karena mereka harus bekerja secara mandiri hampir sepanjang waktu. Untungnya, dia hanya perlu membuat 1 per klan. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki klan, atau keluarga kecil, dia akan melampirkan semua tag jiwa mereka ke 1 formasi pelacakan besar di aula administratif. Setelah menangani hal ini, Dion mulai menandai tanah yang dapat ditempati oleh klan-klan ini. Saat ini, segala sesuatunya terlalu longgar dan perbatasannya tidak ditetapkan dengan cukup baik. Meskipun klan tingkat 9 diizinkan untuk menguasai seluruh alam semesta, tentu saja, klan yang lebih kecil memiliki wilayah yang jauh lebih kecil. Tingkat 1 akan diperbolehkan menguasai sekitar 5% daratan sebuah planet, tingkat 2 akan menerima 20%, sedangkan tingkat 3 akan menerima 50%. Begitu seseorang menjadi klan tingkat 4, mereka akan diizinkan menguasai seluruh planet. Klan tingkat kelima akan diizinkan mengendalikan tata surya sementara klan tingkat ke-6 akan dapat mendominasi gugus bintang. Klan tingkat 7 akan mengendalikan galaksi. Klan tingkat 8 akan menguasai klaster galaksi. Dan akhirnya, klan tingkat 9 akan diberikan seluruh alam semesta sebagai milik mereka. Bukan hanya itu saja, setiap tingkatan hadir dengan apa yang disebut Dion sebagai jangkauan eksplorasi. Jangkauan eksplorasi ini seringkali dimiliki oleh banyak klan. Tujuan dari sebuah klan adalah, sesuai dengan judulnya, menjelajahi area ini, memetakannya, dan mencari sumber daya. Peta dan sumber daya ini kemudian dikirim ke administrasi untuk mendapatkan poin prestasi. Selain itu, untuk sumber daya, klan akan diizinkan memonopoli 30% untuk diri mereka sendiri. Tentu saja, ada juga kerugian bagi mereka yang memilih untuk menyembunyikan sumber daya. Namun, ini juga merupakan bagian dari alasan Dion menugaskan beberapa klan ke wilayah eksplorasi yang sama. Dengan cara ini, jika suatu klan ingin menipu Dion, mereka juga harus menyembunyikan sumber daya dari klan sekitarnya. Jika ketahuan, hukumannya akan berat. Namun, jika mereka menyerahkan sumber daya begitu mereka menemukannya, mereka akan diberi hadiah 30%. Bahkan orang bodoh pun tahu jalan mana yang harus dipilih. Selain itu, Dion melakukan yang terbaik untuk tidak memindahkan klan terlalu jauh dari tempat mereka tinggal, tetapi untuk klan seperti Pakal yang tampaknya sudah mati-matian menarik diri dari orang lain. Dion sengaja memindahkan mereka lebih dekat ke ibu kota. Namun, dia tidak terang-terangan dengan keinginannya tersebut. Dion secara langsung menempatkan klan terkuat di Soul Planet, menjanjikan wilayah mereka yang dirancang dan dibangun secara pribadi oleh Mei Ying sendiri. Semua orang tahu apa arti tanah yang dibangun Mei Ying. Tidak hanya terlihat indah, tapi mereka bahkan bisa cocok ditanam lebih cepat. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.